seperti di Indonesia, pisang sering digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat cemilan, sehingga dapat diterima oleh konsumen dari berbagai kelompok usia. Nah, kondisi ini memberikan peluang untuk menciptakan produk yang sesuai dengan selera pasar. Pisang termasuk bahan lokal yang mudah ditemukan di banyak daerah di Indonesia. Nah, harga yang stabil dan ketersediaan yang melimpah membuat bahan ini efektif digunakan untuk usaha skala kecil. Pemanfaatan bahan lokal juga membantu berkenan biaya produksi. Pasar makanan ringan di Indonesia itu cukup kompetitif sehingga diperlukan inovasi agar suatu produk memiliki ciri khas. Nah, usaha kami ini menghadirkan dua inovasi produk, yaitu yang pertama adalah Flava Banana dan yang kedua adalah Banana Boom. Nah, dengan kehadiran inovasi produk ini diharapkan konsumen mempunyai pilihan yang lebih beragam, sehingga variasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat dari para pembeli. Pelaksanaan usaha ini menjadi pembelajaran dalam berwirausaha. Dalam usaha ini kita belajar untuk mengatur produksi, kemudian mencatat pemesanan, dan menghitung hasil yang telah didapatkan. Setiap tahap membantu kelompok memahami proses usaha yang biasa dilakukan pelaku UMKM di Indonesia. Kami menggunakan WhatsApp dan Instagram sebagai media promosi serta jualan kami. Seperti jika di di WhatsApp kami mengirimkan pamflet seperti ini, itu di grup-grup dan menyebarluaskannya melalui story. Grup-grup yang kami jangkau itu mulai dari jurusan, lalu juga fakultas, dan sampai ke PKKMB saat 1 univ. Kemudian jika yang di Instagram, kami selalu mengupdate kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, seperti review-review dari customers, lalu juga kita ada dokumentasi dari beberapa customer saat menyerahkan produknya.
piye? Ya ngono. Oke. Oke, nah berarti ini kan pre-order 1 dapat segini, terus kan di pre-order Berikut adalah tabel pesanan yang kami peroleh dalam 4 kali pre-order dengan total pesanan sebanyak 75 pack. Kemudian berikut adalah bahan-bahan yang kami perlukan. Dari tabel terlihat kebutuhan pada setiap PO mulai dari PO pertama hingga PO keempat. Kemudian pada PO kedua, kebutuhan tampak lebih sedikit dibandingkan PO pertama. Hal ini terjadi karena ada bahan sisa dari PO sebelumnya. Polanya juga terjadi lagi sampai PO terakhir. Nah, pada PO keempat kami hanya memerlukan 2 jenis bahan yaitu pisang dan keju karena bahan lainnya masih tersisa dari PO sebelumnya. Dari keseluruhan proses, kami memperoleh keuntungan sebesar 128.400. Angka ini belum termasuk keuntungan bersih karena masih ada beberapa sisa bahan, terutama keju yang belum diperhitungkan nilai pemakaiannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian hasil. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan usaha menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dalam 4 kali periode pre-order, semuanya berjalan sukses. Jumlah pelanggan juga tetap konsisten, dan pendapatan yang selalu di atas modal atau menunjukkan bahwa usaha tetap stabil. Lalu kelompok kami juga menghadirkan sebuah inovasi produk baru dengan nama Banana Boom. Nah, Banana Boom ini sendiri mendapatkan respon yang sangat positif dari para konsumen. Sehingga kehadiran dari inovasi produk baru ini sangat berdampak pada peningkatan minat konsumen karena dapat memberikan variasi produk baru selain fla-fla banana. Nah, dari sisi operasional tim sendiri, kemampuan kelompok kami dalam bekerja sama semakin meningkat. Contohnya seperti saat membagi tugas, mengatur alur produksi, dan lain sebagainya. Dan untuk pembagian tugas sendiri juga sudah jelas dan secara sistematis. Nah, yang terakhir, untuk pemasaran produk, kelompok kami menggunakan 2 platform media sosial, yaitu WhatsApp dan juga Instagram. Kedua platform media sosial ini sangat efektif dalam menjangkau target, sehingga untuk mekanisme sistem pre-order dapat berjalan lebih tertata. Nah, secara keseluruhan, usaha ini menghasilkan keuntungan finansial, sekaligus juga mendapatkan pengalaman praktis dalam memahami suatu proses kewirausahaan. Sekarang kita akan masuk pada bagian pembahasan. Jadi jumlah pesanan yang kelompok kami terima selama 4 kali sistem pre-order itu berjalan tetap stabil, tetapi belum meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan karena stok bahan yang disiapkan lebih banyak dari kebutuhan pesanan yang ada di awal, sehingga stok bahan yang tersisa itu dipakai untuk produksi di periode berikutnya. Nah, stok bahan yang besar membuat kelompok kami membatasi jumlah pesanan pada beberapa periode pre-order. Kondisi tersebut berdampak pada jumlah pelanggan yang tidak meningkat secara signifikan. Jadi situasi ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan stok perlu disesuaikan dengan pola permintaan konsumen supaya pembelian bahan lebih tepat dan tidak menimbulkan kelebihan. Jadi secara keseluruhan, jumlah pesanan yang kami terima itu cenderung sedikit tidak disebabkan oleh kurangnya minat konsumen, tetapi faktor utama itu berasal dari pembatasan produksi dan perencanaan stok yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan penjualan. Stok bahan yang tersisa menjadikan dasar untuk memperbaiki strategi produksi supaya usaha dapat meningkatkan kapasitas pada kesempatan berikutnya. Selama 1 semester mengikuti mata kuliah kewirausahaan, saya belajar banyak hal. Saya rasa saya mendapatkan pengalaman baru yang membuka pola pikir saya tentang pentingnya kreativitas dan juga problem solving. Semoga praktik pada mata kuliah kewirausahaan ini tetap dipertahankan dan kedepannya bisa dibuat lebih terarah lagi dalam perencanaan dan evaluasinya, agar kami lebih memahami pada setiap tahap-tahap saat berwirausaha.